Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan berbagi pengalaman saya tentang melunasi utang ke bank tanpa membayar bunga dan denda. Nah, waktu itu saya memiliki utang ke bank sebesar 15 juta rupiah, di mana harus mengangsur selama 24 kali waktu itu ya. Dalam satu kali angsurannya itu yaitu sebesar 800 ribu rupiah. Nah, waktu itu saya sudah mengangsur selama 10 kali. Dan untuk angsuran yang ke-11 kalinya saya mulai macet, dimana dikarenakan penghasilan saya mulai tidak menentu dan bisa dikatakan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan saya sehari-hari saja dan kebutuhan keluarga tentunya ya. Nah, untuk mengangsur atau untuk membayar angsuran saya mulai merasakan kesulitan waktu itu hingga akhirnya saya macet untuk membayar angsuran. Nah, setelah kurang lebih 3 bulan saya mendapatkan peringatan dari bank, dan pihak bank pun mulai menelpon dan mendatangi saya ke rumah saya. Nah, di sana saya menceritakan keadaan saya, tentang kondisi ekonomi saya, alasan saya untuk tidak membayar angsuran dulu waktu itu. Nah, pihak bank pun akhirnya memberikan sebuah penawaran di mana saya hanya boleh untuk membayar sisa pokoknya saja. Nah, dalam artian saya dibebaskan dari bunga dan denda waktu itu. Nah, tetapi di sana pihak bank pun menjelaskan kalau saya itu harus membayar di akhir bulan tersebut ya. Kurang lebih sisa pokoknya itu sekitar 7.500.000 lagi lah. Nah, tapi dengan catatan nama saya di BI checking itu jelek katanya ya. Nah, ini adalah surat yang diberikan oleh pihak bank tentang penyelesaian kewajiban kredit saya, di mana di sana dipaparkan ada hutang pokok, ada hutang bunga, dan juga ada hutang denda. Kemudian ada total kewajiban yang harus dibayar. Nah, setelah mendapatkan potongan hutang bunga dan juga denda, maka saya memiliki kewajiban untuk membayar sebesar 7.500.000 lagi. Nah, namun penyelesaiannya itu harus diselesaikan kurang lebih 1 bulan ya. Nah, awalnya ya saya sanggupi saja, kemudian dengan niat karena Allah dan memohon kekuatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimanapun caranya ya saya harus menyelesaikan utang ini. Nah, namun setelah 1 bulan berlalu ya, saya belum juga mendapatkan uang sebesar 7.500.000 tersebut untuk melunasi sisa pokoknya. Nah, kemudian pihak bank mendatangi saya kembali ke rumah dengan menagih sisa pokok tersebut. Nah, namun di sana saya menjelaskan tentang keadaan saya. Saya jujur kepada pihak bank, saya ajak negosiasi, saya ajak ngobrol kembali, di mana waktu itu saya belum memiliki uang tersebut. Nah, setelah bernegosiasi lagi dengan pihak bank, akhirnya saya diberikan keringanan kembali untuk membayar sisa pokok tersebut boleh bulan berikutnya lagi katanya, dalam artian saya mendapatkan kembali perpanjangan waktu dari pihak bank tersebut. Nah, pada awalnya sisa pokok yang 7.500.000 tersebut seharusnya saya membayar sekaligus kepada pihak bank tersebut ya. Namun setelah 1 bulan berlalu saya belum mendapatkan uang, kemudian 2 bulan berikutnya pihak bank menagih lagi kepada saya jelaskan kembali, akhirnya saya meminta keringanan lagi. Utang yang 7.500.000 tersebut saya bayar secara dicicil. Selama 4 bulan pihak bank terus menagih kepada saya, mendatangi rumah saya, kemudian saya cicil seadanya
berapapun uang yang saya punya saya berikan untuk mencicil sisa yang 7.500.000 tersebut. Nah, akhirnya tidak terasa 4 bulan berlalu, kemudian saya sudah mencicil sebesar 4.500.000. Nah, di mana sisa pokok hutang saya waktu itu tinggal 3 juta lagi. Nah, ini merupakan rincian di mana waktu sudah berlalu selama 4 bulan. Ya, saya cicil yang 7,5 juta itu ya. Nah, ini merupakan surat rincian pelunasan saya. Nah, sisa utangnya itu sebesar 7.648.000. Nah, namun saya lunasi dengan membayar pokoknya saja, yaitu sisanya 3 juta lagi. Nah, alhamdulillah saya bisa sampai melunasi utang saya ke bank tersebut. Ya. Kelihatannya memang seperti mempermainkan pihak bank, tapi ketika kita ajak negosiasi, kita ungkapkan keadaan kita ajak ngobrol pegawai bank tersebut, sebetulnya ya mereka pun memiliki pengertian, asalkan kitanya ya intinya itu jangan berbelit-belit, kemudian jangan menghindar dari tagihan-tagihan mereka ya. Jadi sebetulnya ketika kita responsif terhadap penawaran-penawaran mereka, dimana ketika mereka mendatangi rumah kita, ketika mereka menelpon kita, ya kita jawab, kita ungkapkan keadaan kita dengan sejujur-jujurnya, dan kita sampaikan kepada mereka ya kita akan membayar hutang kita kepada pihak bank tersebut, tetapi bukan sekarang gitu ya, kalau waktu tersebut kita belum memiliki uang. Nah, jadi pada intinya ketika kita melunasi utang ke bank ya, meskipun cicilan kita sudah macet dan kita sudah merasa berat untuk melunasi utang ke bank tersebut, nah jadi kita jangan lari dari kenyataan lah, saran saya ya. Jadi hadapi saja, kemudian kita jalani saja walaupun terasa berat. Nah, ingat ya, waktu kita mengajukan pinjaman kan kita datang secara baik-baik. Nah, begitupun dalam melunasi utang kita ya, karena itu merupakan kewajiban kita untuk membayar utang ya, kita juga harus selesaikan secara baik-baik ya. Nah, itu saja pengalaman saya tentang membayar atau melunasi utang ke bank tanpa membayar bunga dan denda. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.